Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, tergantung kapan Anda menonton video ini. Di video ini saya akan melakukan review terhadap film Ngeri-Ngeri Sedap. Filmnya komedi, tidak membahas horor lagi. Film ini masih tayang di bioskop, jadi teman-teman kalau yang mau menonton film ini penasaran, silahkan nonton. Film ini digarap oleh Imaginary Film, rumah produksinya Ernest Prakarsa sama Visionary Capital. Garapannya kalau nggak salah sih dia PH-nya Dimas Anggara-Sasongko. Dimas Anggara-Sasongko itu yang pernah garap film Surat dari Praha. Sebenarnya kalau membahas film Ngeri-Ngeri Sedap itu memang kesannya kalau nonton biasalah salah satu YouTuber yang membahas tentang persoalan hukum. Ngeri-Ngeri Sedap memang sering dia arahkan pada kasus, bukan hanya kasus, tapi terhadap isu yang dianggap ngeri-ngeri sedap, jadi hangat diperbincangkan dan bikin panas situasinya. Nah, dan salah satunya orang yang sering ngomong ngeri-ngeri sedap di sini adalah suku Batak sendiri, etnis Batak sendiri. Nah, film ini memang menjelaskan dan bertemanya Batak, menjelaskan sedikit budaya Batak, bertema Batak. Nah, film ini bukan film pertama, banyak film yang membahas dengan Batak, mulai dari Orde Baru ada filmnya, zaman reformasi ini ada, misalnya tokoh Batak kadang-kadang sering diselipkan di beberapa film, beberapa sinetron juga menyelipkan tokoh-tokoh Batak. Salah satunya sinetron tuh yang paling saya masih ingat adalah Pariban dari Bandung yang diperan salah satu pemerannya Cok Simbara. Nah, Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah salah satu film yang mengangkat budaya Batak kembali lagi. Tetapi dibandingkan film lain, ini menjadi film-film yang sangat memancing orang penasaran menonton, karena tanpa kita sadari trailernya juga memberikan telling seperti tonton aku, itu hal yang menarik. Sutradara dan penggarap naskah ini dibuat oleh Beni Dion Prajagugu. Terus pemerannya ada Tika Panggabean, Aswandi Nasution, Lolox, terus Indra Jegel, Samad, Gita Bita, terus Lolox, Indra Jegel, Boris Bokir. Nah, yang jadi jalan ceritanya ya tidak lepas dari film, misalnya mulai dari 2010 kita bahasnya, misalnya film berlatar belakang Batak, persoalan keluarga, prokap, tentang orang, misalnya tentang tunanetra mencari jodohnya, terus lamaran yang Acha Septiansa, terus Horas Amang 3 bulan, Pariban dari Jakarta. Banyak sih film yang membahas konflik keluarga, Demi Ucok,
juga, dan itu semuanya latar belakangnya Batak. Yang perbedaan dari Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah para para pemainnya itu sudah di booking dulu katanya, seperti katanya Benedion Raja Guguk, karena diawali oleh film Comic 8 di mana ada satu scan beberapa artis yang mempunyai latar belakang Batak atau berlatar belakang dari Medan, itu dikumpulkan dalam satu scene cerita. Terus dari situlah idenya berkembang. Nah, Ngeri-Ngeri Sedap ini memang membahas sebuah keluarga, dan keluarganya Batak, salah satunya keluarganya Purba. Saya mungkin memperkirakan namanya Pardumuan ya, si anak itu, anak pertamanya yang diperankan Boris Bokir. Mungkin Pardumuan, soalnya Mak Domu, Pak Domu, setahu saya ya kata Batak yang sering dipakai untuk jadi sebuah nama dan artinya cukup bagus. Yang Domu-Domu ya salah satunya Pardomuan. Nah, sebenarnya konfliknya sederhana. Bapak yang ingin didengar dan dilakukan perintahnya, baik oleh istrinya, anaknya laki-laki 3 orang dan anaknya perempuan. Secara umum film ini menempatkan si Pak Domu sebagai core, sedangkan keluarga yang lain mengelilinginya. Walaupun simbol-simbol yang digunakan memang terkesan hanya orang Batak atau orang yang sering bergaul sama orang Batak yang tahu. Misalnya bapak-bapak berkumpul di Lapo malam sampai malam hari, sampai tengah malam. Sebenarnya kita bisa melihatnya dalam film lain, misalnya 3 Nafas untuk Likas, itu sempat dibahas. Kalau penasaran nonton saja. Terus simbol yang kedua adalah bagaimana pernikahan antara orang Batak dan suku lain itu dianggap sebagai masalah karena berkenaan dengan adat istiadat dan clash of culture, misalnya bentrokan budaya misalnya antara adat Sunda dan adat Batak. Ini sebenarnya sempat dibahas di sinetron Pariban dari Bandung. Terus sempat dibahas lamaran, tapi ini kesannya adalah bagaimana bapaknya kok tidak menyetujui karena banyak macamnya. Salah satunya bahwa ngajarin adat ke orang yang bukan Batak itu sangat sulit. Mungkin karena ya kembali lagi pergeseran budaya atau clash of culture mungkin bisa memicu seperti itu. Sedangkan anak keduanya itu Sarma, ada anak perempuan. Dia memiliki mimpi untuk sekolah masak dalam ceritanya. Makanya bapaknya melarangnya karena kuliahnya jauh. Terus dia anak perempuan akhirnya dengan banyak masalah seperti itu, anaknya perempuan memutuskan untuk tidak kuliah di Bali, melainkan kuliah di Sumatera dan mengambil kuliahnya ekonomi. Soalnya dalam spesifik dan name tag-nya tuh Sarma Purba SE, sama kayak si Domu Purba SE yang jadi terus anak ketiganya Gabe yang mengambil kuliah hukum, tapi
keinginan orang tuanya menjadi hakim atau jaksa, tidak kesampaian malah menjadi seorang artis dalam kurung pelawak. Dan anak terakhir itu namanya Sahat. Sebenarnya ada masalah sih karena nama bapak saya Sahat. Yang jadi permasalahan di Sahat ini adalah dia merindukan sosok yang mengayomi atau bisa diajak bicara lah. Nah, kalau orang itu ditemukan pada orang lain, makanya dia menjaga orang tua itu. Sedangkan si Pak Domo menginginkan anaknya berkumpul untuk adat neneknya, untuk berkumpul menyelesaikan masalah, tapi tidak menemukan titik temunya. Nah, di situ kan yang jadi core dari cerita. Nah, karena core dari cerita itulah makanya banyak cara ditempuh termasuk isu perceraian. Nah, yang jadi hal yang menarik menurut saya adalah sepanjang film adalah hal-hal yang berbicara simbol. Simbol yang pertama adalah saling merindukan. Akhirnya simbol yang saling merindukan akhirnya berkumpul karena ada bayangan masalah perceraian itu. Seperti kesannya mengulang katanya si Eka Kurniawan yang dalam bukunya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Lunas. Nah, kerinduan itu diwujudkan dengan mereka berkumpul karena isu perceraian tersebut. Itu simbol pertama yang menarik. Simbol yang kedua adalah pandangan laki-laki dan perempuan itu terkesan sangat membumi sekali, walaupun tidak digarap dengan lebih jelas. Yang menjadi permasalahan, simbolnya ketemu. Misalnya simbolnya pertemuan keluarga, Sahat yang diharapkan untuk menjaga rumah dan menjaga bapak ibunya. Gabe yang dicita-citakan menjadi jaksa. Sarma yang diharapkan memiliki suami orang Batak juga. Pardomo yang juga diharapkan menikah sama orang Batak. Walaupun semuanya keempat-empatnya ini sebenarnya menentang, tapi yang paling getol menantang itu ada dua orang. Ada si Pardomo yang menunjukkan emosinya, ada si Gabe yang suka menyindir. Tapi dua antara Sahdam sama Sarma ini rada berbeda. Sarma menumpuk kekecewaan dia dan menjalani hidupnya, sedangkan Sahat dia masih mau berbicara dengan bapaknya, masih mau menghormati, walaupun hal itu juga didorong dengan orang lain yang sangat dia dengarkan. Yang jadi simbol yang menarik ketiga adalah ini adanya simbol-simbol, misalnya adat itu, simbol-simbol adat, misalnya keluarga Batak disimbolkan dalam film itu adalah orang yang juga sama dengan suku-suku lain, menjaga adatnya, menjaga bibit-bibit bobotnya kalau di Jawa, hingga citranya tuh sangat dijunjung tinggi. Bapak Domo sama Ibu Domo sangat takut bahwa masalah ini tersebar keluar, hingga selalu menampilkan diri mesra di hadapan orang-orang lain, salah satunya pendeta.
Nah, kalau kita tinjau dari masyarakat masyarakat Batak, memang masih banyak orang yang sangat sangat menjunjung menghormati pendeta. Bahkan banyak sekali kan organisasi kekristenan di Sumatera Utara atau di suku Batak sendiri. Nah, karena sosok si pendeta ini walaupun cuma sekilas-sekilas saja munculnya, itu kalau ditinjau dengan masyarakat hari ini mungkin masih ada kaitannya, dan hal itu juga diperkuat oleh Bung Karno Antoni Simanjuntak bahwa nilai-nilai terkadang nilai-nilai Batak dan kekristenan itu saling bercampur, kadang-kadang saling mendominasi dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau di adat memang beberapa adat itu harus dilakukan, dan sedangkan dalam segi agama atau agama Kristen dia sering berjalan untuk menjaga norma itu sendiri. Nah, itu simbol yang menarik di ketiga. Keempat adalah simbol adat itu sendiri. Sebenarnya dari beberapa film ini doang menurutku yang berani menunjukkan simbol piring yang gede yang dimakan pada saat adat Batak, simbol yang menunjukkan alat musik Batak direkam kamera cukup lama, simbol daging babi atau saksang tuh di cukup lama tuh di film ini, sampai ngebungkus pun. Kebiasaan ibu membungkus makanan, kalau di Batak itu kadang-kadang ada namanya jambar, di mana potongan daging babi itu dibagi rata untuk beberapa orang sesuai peruntukannya dan sesuai adat. Itu disimbolkan, walaupun dalam simbolnya itu di plastik itu diselipkan, misalnya alasannya ibunya itu adalah mengatakan ini buat anak saya, terus ketemu sama si Sahat yang diperankan Igan, oh iya Namboru tapi sebenarnya salah, karena perempuan itu sama marganya sama ibunya, setidak-tidaknya kan ngomongnya tulang. Ya, itu menarik. Simbol Bataknya tuh simbol adat simbol ciri-ciri Batak itu disimbolkan secara rapi. Simbol keempat adalah bagaimana entah ayah entah ibu tuh memiliki dominasi yang berbeda. Hampir di semua film itu kadang-kadang membahas pertengahan keluarga, pasti ada satu yang mendominasi. Bahkan bukan di film juga, di sinetron sering kita lihat. Nah, yang dalam memang Aswendi Nasution memang bagus memerankannya Pak Domu bagi orang yang mendominasi. Dia adalah orang yang lelaki yang setuju memegang adat, orang yang memandang bahwasanya citra dari masyarakat kepada dirinya adalah sesuatu yang penting. Kebanggaan anak yang menjadi pintar adalah satu yang penting. Saling menghargai kepala keluarga yang utama dan ingin meniru bapaknya. Itu Aswandi muncul dalam satu karakter Bapak Domu dan ditampilkan secara baik menurutku. Jadi istilahnya ngeri sedap itu menampilkan
bagaimana Aswendi ini memiliki sudut pandangnya sendiri, sedangkan dan pemeran-pemeran lain akan menunjukkan Aswendi di sisi-sisi mereka, walaupun dalam menit-menit yang singkat itu berhasil. Misalnya kesan bagaimana Domu yang marah, Gabe yang menyindir, pada waktu perdebatan si Indra Jegel yang menjadi sahat itu menatap tajam ke mata bapaknya, terus ngobrol singkat tapi penuh arti di menit-menit menjelang film ini selesai. Sebuah hal yang bagus. Bahkan bagaimana harga diri seorang lelaki yang tidak boleh menangis, kadang-kadang orang Batak bilang, turun pada saat si Pak Domu itu makan di rumah ibunya. Walaupun dia punya dua kalau kita kaji lebih dalam, ada dua simbol di situ orang yang satu adalah lelaki yang merasa salah dan hanya meniru bapaknya bagi memimpin, dan satu lagi bahwa rasanya makanan buatan ibu kan terasa enak loh untuk setiap anaknya. Ada ada sedikit penggambaran nepotisme antara makanan ibu harus enak, dan memang selalu di mulut setiap anak itu selalu enak. Yang jadi pertimbangan lain, apakah orang akan melupakan masakan ibunya ketika mereka sudah menikah? Apa kan itu kan jadi perdebatan panjang, diplomasi panjang dalam kehidupan pernikahan selanjutnya. Terus terakhir sih, kalau simbol yang menarik kelima itu adalah simbolnya simbol sekundernya sih. Simbol-simbolnya menurutnya lucu. Misalnya satu mangkok mie sop dibagi 4, seru, itu lucu tuh. Terus menganggap istrinya adalah polisi. Terus berdoa, lucu, terlucu. Nah, karena udah ngomong yang lucu-lucu, yang menarik-menarik, kita bahas yang kurang menarik, yang kurang digarap dengan baik dalam film ini. Film ini yang Gita tuh tidak yang jadi Sarma tidak dibahas secara dalam di cerita ini. Ya, kita dari awalnya memang dia jago masak, dia masak sarapan, itu ditampilkan bagus. Anak yang patuh sama orang tua ditampilkan. Maksudnya masalahnya, semua masalah selesai. Masalah ibunya selesai, masalah Gabe selesai, masalah Sahat juga sedikit selesai, masalah Domu selesai. Menjadi masalah yang masalah Sarma ini yang punya dua masalah yang cukup kompleks, tidak dijelaskan bagaimana selanjutnya. Apakah Sarma boleh resign atau mengundurkan diri dari PNS, terus boleh masuk MasterChef, kan juga nggak dijelaskan. Mungkin ada ngeri sedap, fokus bahas Sarma tuh kan akan lebih lucu lagi mungkin. Kedua adalah bagian Sahatnya. Memang sih beberapa scan dia melamun itu kan bagus,
bagian dia lagi ngobrol sama orang tua yang Jawa itu bagus, tapi kesannya bagaimana ngobrolnya yang ditaruh di menit terakhir antara Pak Domu dengan kakek yang dianggap bapaknya, sosok pria tua yang dianggap bapaknya yang mampu berdiskusi, itu tidak dijelaskan kunciannya apa di atasnya. Sedangkan di kasus Gabe itu selesai pada saat saling terbuka. Kasus Domu sudah selesai pada saat si calon istrinya, calon atau pacarnya mau dinikahi secara adat. Kan akhirnya kan kalau berbicara adat nanti diberikan marga dan lain sebagainya. Yang masalah sahatnya sendiri tidak, masih ya udah selesai aja, si Sarma ya selesai aja, tetapi poin yang kedua ini kurang. Kedua yang menurut saya kurang ya, mungkin lagu-lagu backsoundnya, musiknya bagus banget, lagu-lagunya pas, tapi kebiasaannya si Vicky Sianipar itu kan sering memakai film pada saat Vicky Sianipar mengisi film itu kan biasanya memakai 2 lagu. Ini Ujungnya Melukon itu sering, Lopez itu sebenarnya yang Lopez Sitanggang kalau nggak salah namanya, bukan Lopez, pokoknya Ujung Melukon itu pernah saya dengar di YouTube. Bahkan dulu saya punya komputer, punya laptop, punya lagu itu. Tapi kenapa lagu sebagus, saya tahu sih Peggy Sianipar lagunya banyak banget yang bagus dan selalu bagus ya kalau menurut saya, kalau fokusnya ke Sumatera Utara. Tapi lagu dipromosikan itu cuma satu, itu kesannya kurang gemes. Soalnya kadang lagu satu-satunya lagu di situ sudah masuk Desa yang Diberkati. Ketiga yang kesannya yang kurang dalam film sih masalahnya apa ya, sebentar saya ingat tuh, cluenya antara hubungan turunan lucu itu nama suka bermain tangan, bermain jari itu. Sebenarnya kan clue yang pertama tentang turunan bapaknya suka ngelawak, anaknya suka ngelawak, udah ketemu di Gabe. Tapi yang bagian mainin tangan itu menurut saya itu dari siapa, nggak jelas juga. Oke, cukup sekian dari video ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Video selanjutnya akan membahas tentang review Gatot Kaca Satria Dewata. Terima kasih.